Baik, hari ini kita di chapter ke-10, teman-teman, yang mana ini nanti akan menjadi materi terakhir untuk structure ya. Dan di hari ke-10 ini nanti ada materi tambahan namanya dependent clause atau anak kalimat. Tapi seperti biasa sebelum kita ke chapter ke-10, kita review dulu materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi nanti yang pertama di structure teman-teman cek dulu secara sentencing ya, dicari subjek predikatnya. Subjek itu adalah kata benda atau noun, kalau nggak gitu kata ganti atau pronoun. Kalau predikat itu kata kerja atau verb. Walaupun tidak semua verb bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1 verb PCS, verb 2 sama auxiliary plus verb ya. Kemudian kalau di dalam kalimat subjek predikatnya lebih dari satu nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction. Oke. Terus kalau teman-teman menemukan ada penanda inversi, maka cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Dan kalau teman-teman menemukan the more di awal, biasanya nanti di setelahnya ada the more juga. Jadi gandengannya ya, teman-teman itu adalah bab double komparatif. Nah, tapi kalau teman-teman sudah cek secara sentencing ternyata nggak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentence-nya, tapi masalahnya adalah di phrase, teman-teman, atau bagian dari kalimat. Dan yang pertama kita pelajari di phrase adalah penggunaan kata sifat atau adjektif. Jadi adjektif ini bisa ditambahkan di sebelumnya noun. Entah itu nounnya tempatnya di subjek atau nounnya itu tempatnya di objek, itu bisa ditambahi sama kata sifat. Oke. Kemudian yang berikutnya ada penggunaannya kata keterangan atau adverb, yang mana adverb ini bisa menjelaskan hampir semua kelas kata lain ya. Karena dia hanya menambahkan detail saja entah ke predikat atau selain predikat. Nah, ketika tempatnya adverb ketika dia menjelaskan kata kerja atau predikat, itu sebelumnya kita harus tahu dulu predikat ada 3, teman-teman. Yang pertama namanya linking verb, yaitu to be ya, is, am, are, was, were. Kemudian verb tunggal, yaitu verb 1, verb 2, verb SIS. Dan yang terakhir ada auxiliary yang diikuti sama verb. Nah, nanti kalau linking verb mau ditambahkan keterangan, tempatnya adverb atau keterangan itu di setelahnya linking verb, jadi setelahnya to be. Oke. Kemudian kalau verb itu mau ditambahkan, maksudnya verb tunggal ya, mau ditambahkan adverb boleh sebelum, boleh setelahnya, tergantung jenis adverbnya. Dan kalau predikatnya berupa auxiliary plus verb, mau ditambahkan keterangan atau adverb, bisa di setelah auxiliary pertama, atau di setelah verbnya juga nggak apa-apa. Nanti jadi seperti ini ya, teman-teman rumusnya. Kemudian apa sih auxiliary itu? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja, cuman dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Dia hanya bisa menjelaskan kata kerja lain, alias dia harus diikuti kata kerja lain. Oke, dan ada 4 keluarga auxiliary, teman-teman. Yang pertama do, does, did, temennya adalah verb 1, jadi do, does, did diikuti verb 1 ya. Kemudian to be, di antara 4 keluarga auxiliary hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Yang pertama to be diikuti verb ing untuk bilang sedang ya. Kemudian to be diikuti verb 3 nanti untuk mempasifkan kata kerjanya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada auxiliary have, has, had, dia harus diikuti verb 3 dan yang terakhir ada modal auxiliary, dia harus diikuti verb 1. Oke. Kemudian yang berikutnya keterangan ketika dia menjelaskan selain predikat. Yang pertama menjelaskan kata sifat dulu. Nah, kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda itu bisa ditambahkan dengan keterangan ya, teman-teman. Tempatnya nanti bisa sebelumnya determiner, bisa sebelumnya deskriptif atau setelah kata benda. Oke, jadi nanti seperti ini. Nah, ada adjektif juga yang tidak selalu nempel sama kata benda alias lepas ya, yaitu adjektif yang deskriptif. Ini bisa berdiri sendiri, teman-teman. Nah, ketika dia berdiri sendiri mau dijelaskan sama adverb itu juga bisa. Jadi tempatnya boleh di sebelumnya adjektif, boleh setelahnya adjektif, tergantung jenis adverbnya. Oke, bahkan adverb sendiri, teman-teman, keterangan ya, itu bisa juga dijelaskan dengan keterangan yang lain, tergantung jenis keterangannya, bisa sebelum, bisa setelahnya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah keterangan itu ada yang dibuat dari preposisi. Jadi preposisi itu harus diikuti objek untuk dirubah jadi keterangan. Oke, teman-teman. Nah, objeknya itu umumnya berupa kata benda. Kecuali satu preposition yaitu to. Kalau to diikutinya verb 1, teman-teman. Tapi selain to diikutnya kata benda. Oke, dan jenis keterangan ini yang dibuat dari preposition plus noun ini, ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah kata yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun-nya. Oke, teman-teman. Dan setelah kita belajar ketujuh kelas kata, kita belajar mengenai kata yang penggunaannya khusus, yaitu yang pertama ada very ya, teman-teman.
Very sama really sebenarnya artinya sama, kelas katanya juga sama, mereka satu keluarga ya, yaitu adverb of degree atau intensity, cuman penggunaannya beda. Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, ya. Kemudian special word yang berikutnya kita belajar enough. Enough ini artinya cukup. Ketika dia menjelaskan kata benda, itu enough-nya dulu. Kalau dia menjelaskan kata sifatnya dulu baru enough. Jadi enough-nya di belakang. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup, teman-teman, yaitu sufficient enough, itu dianggap pemborosan, pleonasm, ya. Adequate enough juga sama, dianggap pleonasm atau pemborosan kata. Seperti itu. Sama kayak repeat again. Repeat itu jangan ditambah again, teman-teman, ya, karena sudah ada kata re-nya. Re itu artinya ulang, lagi, seperti itu. Oke, replay. Replay mainkan kembali, mainkan lagi, seperti itu. Jadi nggak perlu tambah again. Kemudian special word yang berikutnya penggunaan ever. Ever itu tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Dia hanya bisa dipakai kalimat ketika ada yang paling atau superlatif. Kalau nggak gitu di kalimat tanya juga boleh. Kalau nggak gitu di kalimat negatif juga boleh. Dan kalimat yang ada conjunction if-nya itu juga boleh pakai ever. Ya teman-teman. Atau di kalimat pengandaian. Kemudian special word yang berikutnya ada nor, no, not, sama none. Nah, kelas katanya masing-masing beda, otomatis penggunaannya juga beda, ya. Yang pertama nor itu conjunction, yang kedua no itu adalah adjective miliknya determiner. Kemudian yang ketiga not itu adalah keterangan atau adverb, dan yang terakhir none itu adalah kata ganti atau pronoun. Nah, setelah kita belajar special word, kita belajar paired words atau gandengan kata. Oke, yang pertama di conjunction itu ada not only but also, either or, neither nor, sama both and. Kemudian di comparison atau expression perbandingan, kita punya as, artinya sama dengan. Atau boleh pakai the same as, boleh juga not so as. Oke. Kemudian yang kedua perbandingan yaitu lebih dari, yaitu more than. Atau kalau nggak more biasanya would rather than. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk perbandingan kita punya the most, artinya yang paling, nanti gandengannya kalau nggak of, in, ya among. Seperti itu teman-teman. Kemudian gandengan kata yang terakhir ada di preposition sama adverb. Yang pertama ada from to, sejak hingga, atau dari hingga, atau sampai. Between and, di antara dan. To verb 1, terlalu untuk. Kemudian enough to verb 1, cukup untuk. Seperti itu. Ada so that, sangat sehingga. Such that juga sama, sangat sehingga. Bedanya kalau so itu cukup kata sifat lalu diikuti that. Kalau such itu nanti harus ada kata bendanya dulu baru diikuti that. Ya, teman-teman. Kemudian ada such as, artinya such-nya beberapa, as-nya seperti. Kemudian yang terakhir ada ungkapan urutan, contohnya di sini the first, misalkan the second juga boleh, the last juga boleh. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1. Intinya kalau teman-teman menemukan urutan, biasanya gandengannya to verb 1. Seperti itu. Nah, setelah belajar paired words, kita belajar mengenai error analisis ya. Kemarin teman-teman caranya menganalisa error seperti itu. Dan error analisis ini nanti ditanyakan di structure bagian kedua, yaitu nomor 16 sampai 40, teman-teman. Dan ini mereview pengetahuan teman-teman mengenai kelas kata dan penggunaannya, dan saya sarankan teman-teman hajar latihan ya. Dari situ nanti akan terbentuk, misalnya teman-teman ada kesulitan di mana, nanti boleh ditanyakan. Ya, kalau sudah pernah saya jelaskan di bab sebelumnya ya nanti saya bilang ini masuk ke bab ini. Nanti bisa, tetapi tetap saya jelaskan lagi seperti itu. Kemudian error itu nanti di soal nomor 16 sampai 40 ada 4 jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada misformation, yaitu kesalahan pemilihan kelas katanya. Jadi kelas katanya salah atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Dan misformation ini paling banyak di soal error analisis, sekitar 85%. Ya, dari soal error analisis dia adalah misformation. Kemudian contohnya ada yang pertama, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, ini salah bentuknya ya. Jadi kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya salah. Jadi auxiliary memang harus diikuti verb, tapi bukan did itu bukan diikuti verb 2 atau verb 3. Did diikutnya verb 1. Contohnya seperti itu ya. Nomor 2 juga sama. Di situ ada able, itu kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja produce. Yang menjelaskan kata kerja cuma 2. Kalau enggak auxiliary, ya keterangan, teman-teman. Nah, kebetulan ada auxiliary, yaitu dari modal yang artinya sama dengan able, yaitu can. Jadi di sini harusnya diisi dengan can, bukan able. Ya.
Kemudian kesalahan yang kedua namanya addition atau penambahan ya. Dari kata add, menambahkan, addition, penambahan. Maksudnya si pembuat soal itu menambahkan kata yang sebenarnya nggak perlu. Jadi pemborosan nanti. Jadi harus kita hilangkan satu kata. Oke, contohnya pada kalimat he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, itu kata best itu sudah superlatif, nggak perlu ditambah most lagi. Ya, nanti jadi pemborosan. Kemudian yang berikutnya ada misordering. Ordering itu pengurutan, miss itu salah. Jadi pengurutan yang salah. Jadi tempatnya ketuker, ya, teman-teman. Contohnya adalah the method new was proven to be effective. Nah, teorinya adjective dulu baru noun. Jadi bukan the method new tapi the new method. Seperti itu. Ini kebalik. Kemudian yang terakhir ada omission, teman-teman, yaitu penghilangan kata yang harusnya ada. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata di antara di dalam soal, ya. Contohnya adalah one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication, ya, atau one among, misalnya one among the most important skills juga boleh, teman-teman. Salah satu di antara, misalnya seperti itu. Oke. Dan untuk nomor 2, 3 sama 4 mereka sedikit keluarnya. Tapi justru karena sedikit ini sulit ya, teman-teman. Biasanya saat dalam soal structure, addition, misordering, sama omission itu munculnya cuma satu soal atau dua soal masing-masing. Ya, jadi nggak sebanyak misformation. Kalau hampir semua itu misformation, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi error. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tambahan dari conjunction atau materi dari hari kedua, ya. Namanya dependent clause atau anak kalimat. Tapi sebelum saya lanjut ke chapter ke-10, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Clear ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke chapter 10, yaitu anak kalimat atau dependent clause, guys. Jadi, dulu waktu kita belajar conjunction itu dibagi dua, right? Ada dua jenis conjunction. Yang pertama fanboys, yang kedua selain fanboys. Fanboys itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi cuma ada 7 anggotanya fanboys. Ya, teman-teman. Nah, selain conjunction yang disebutkan ini tadi, dia masuk ke yang selain fanboys, teman-teman. Ada banyak sekali, ada contohnya because since artinya karena, when, once, as artinya ketika, ada where artinya di mana, atau wherever dimanapun misalnya ya. Ada which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin kenapa? Nah, hari ini kita bahas, teman-teman. Ada penggunaan khusus dari which, who, that yang artinya yang ini. Oke. Kemudian that artinya bahwa. Nah, nanti kita juga akan belajar that itu bisa dihilangkan. Kapan that bisa dihilangkan? Nanti ya, teman-teman. Kemudian ada while artinya sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever artinya kapanpun. Wherever artinya dimanapun. Whose diikuti kata benda, contohnya whose daughter artinya yang anak perempuannya. Seperti itu ya. Kemudian ada the way atau how atau as artinya sebagaimana atau seperti. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys. Nggak cukup kalau dimasukkan semua ya, teman-teman. Kemudian, nah bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Dia tidak bisa pindah paling depan. Tapi kalau yang selain fanboys, dia bisa teman-teman pindah paling awal kalimat boleh, di tengah kalimat juga nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboy subjek predikat. Maksudnya ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, ya. Karena fanboys bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat. Tapi kalau yang selain fanboys itu nanti bentuknya ada 3, teman-teman, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya. Bisa subjek predikat conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat subjek predikat. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang tadi saya bilang, teman-teman, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, syaratnya harus paralel atau sama. Ya, tapi kalau yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu perbedaan lagi dari fanboys sama selain fanboys, teman-teman, yang belum saya sampaikan. Ya, karena memang antara penting nggak penting. Ya, dibilang nggak penting, tapi ini juga untuk kenapa kok fanboys sama selain fanboys itu dibedakan. Dibilang penting, ya sebenarnya sudah termasuk ke dalam bab kedua, teman, chapter kedua. Seperti itu. Yaitu perbedaan keempatnya, fanboys itu dia tidak terikat oleh subjek predikat setelahnya. Maksudnya conjunction fanboys ini lepas, teman-teman. Karena tempatnya selalu di tengah, ya sudah di tengah.
Mau subjek predikat setelah atau sebelumnya dipindah-pindah, ya sudah, nggak apa-apa. Intinya fanboys ini tempatnya cuma bisa di tengah, seperti itu. Oke, tapi kalau yang selain fanboys, nah selain fanboys, conjunction selain fanboys itu tidak bisa berdiri sendiri di kalimat. Dia hanya bisa nempel dengan subjek predikat setelahnya. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, terus ada subjek predikat setelahnya, itu dianggap satu kesatuan, teman-teman. Oke. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, saya akan simulasikan menggunakan dua contoh. Contoh yang pertama, menggunakan fanboys. I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Aku hanya anak biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Misalnya ya, teman-teman. Nah, itu kalau but-nya saya tetap di tengah, subjek predikat sebelum sama setelahnya saya saya pindah, saya tukar, itu nanti artinya tetap. Jadinya you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, sedangkan namun aku hanyalah seorang anak biasa. Misalnya seperti jadi sama kayak yang di atas idenya, tidak berubah teman-teman. Oke, saya suka musik, namun kamu tidak suka. Kamu tidak suka musik, namun saya suka. Nah, sama idenya tidak berubah, ya hanya dibolak-balik aja. Tapi kalau yang conjunction selain fanboys, ini tidak bisa kayak yang fanboys teman-teman. Contohnya, I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, nanti kalau subjek predikat sebelum dan setelahnya saya tukar, tapi when-nya tetap di tengah, artinya aneh, jadi berubah. I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Jadi semakin saya makan, malah semakin lapar. Jadinya seolah-olah seperti itu. Jadi kalau setelahnya conjunction selain fanboys mau dipindah ke depan, conjunction-nya harus ikut karena dia nempel dengan subjek predikat setelahnya. Ya, jadi harusnya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Nah, sama idenya sama yang di atas. Nah, ini salah satu alasan kenapa conjunction selain fanboys itu bisa pindah di sebelum subjek karena ya dia bisa pindah-pindah seperti ini ya, teman-teman. Dan ini ada namanya. Oke. Jadi conjunction selain fanboys ketika ketemu subjek predikat setelahnya ini dianggap sebagai anak kalimat atau nyebutnya dependent clause. Oke, teman-teman. Jadi when I feel hungry itu adalah anak kalimat. Itu dianggap satu kesatuan, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah pengenalan mengenai dependent clause atau anak kalimat. Sekarang kita lanjut ke jadi dependent clause itu pokoknya kalau teman-teman menemukan conjunction subjek predikat yang mana conjunction-nya itu selain fanboys ya, teman-teman. Itu sudah pasti dependent clause dan nanti fungsinya di dalam kalimat itu ada 3. Jadi selain fanboys subjek predikat itu ditarik satu garis, fungsinya ada 3. Dia bisa jadi noun atau kata benda, dia bisa jadi adjektif atau kata sifat, dan dia juga bisa jadi adverb atau kata keterangan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, adakah yang masih ingat fungsinya kata benda di dalam kalimat sebagai apa, teman-teman? Object or subject. That's right, object or subject. That's right, teman. Jadi selain fanboy, subjek predikat itu nanti ditarik satu garis, dia bisa menjadi subjek atau dia juga bisa menjadi objek. Loser di dalamnya subjek berarti ada subjek predikat ya? Ya, that's right. Itulah disebut dengan anak kalimat. Jadi dia kalimat tapi anak-anak, teman-teman. Jadi kenapa dibilang anak kalimat atau dependent? Dependent itu selalu bergantung, teman-teman. Nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita ucapkan, itu nanti nggak selesai. Contoh saya bilang ke teman-teman, ketika saya merasa lapar, nah terus saya diem. Pasti teman-teman bingung. Pasti nungguin seperti itu. Padahal tadi yang saya ucapkan itu ada subjek predikatnya. Ya, kenapa kok nggak selesai? Karena ada conjunction selain fanboys itu, teman-teman. Jadi ngambang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua sebagai adjektif. Nah, masih ingat fungsinya kata sifat itu apa, teman-teman? Sifat itu fungsinya apa? Sebagai penjelas. Penjelas dari kata? Penjelas dari predikat ya? Yang punya sifat apa? Yang punya sifat? Noun. Ya, that's right. Yang punya sifat adalah noun. Jadi fungsi adjektif itu menjelaskan kata benda atau noun, teman-teman. Oke, jadi memang yang punya sifat itu cuma benda. Jadi kata sifat itu hanya bisa menjelaskan benda. Oke. Kemudian yang terakhir ada adverb. Nah, kalau adverb sedikit beda. Kalau adverb dari dependent clause ini dia hanya bisa menerangkan atau menambahkan detail ke dalam kalimat. Ya, jadi dia menambahkan detail ke kalimat saja. Seperti itu. Nah, kita contohkan satu-satu ya. Yang pertama dependent clause yang fungsinya sebagai noun atau kita biasanya nyebutnya noun clause ya, teman-teman.
Nah, tadi noun itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, objek. Misalnya kalau dia jadi subjek dulu. Jadi nanti ada conjunction subjek predikat. Ini subjeknya, teman-teman. Berarti kurang predikat, kita masukkan predikat. Seperti itu. Jadi susunannya conjunction subjek predikat, predikat. Seperti itu. Contohnya seperti ini. What is happening to China right now is horrible. Apa yang sedang terjadi kepada Cina saat ini itu mengerikan. Nah, jadi kalau teman-teman mencari ini ada dua is nih. Subjek intinya yang predikat is yang intinya yang mana? Yang nggak terikat sama conjunction. Kalau is yang pertama itu kan sebelumnya terikat sama conjunction, teman-teman. Berarti bukan itu predikat intinya. Predikat intinya adalah yang is itu, yang di belakang sebelum kata horrible. Ya, jadi what sampai now itu adalah subjeknya. Di dalam subjek ada subjek predikat lagi, nggak apa-apa, itu namanya dependent clause, teman-teman. Karena ada conjunction word di situ, yang mana dia sebagai conjunction dan subjek sekaligus dari dependent clause-nya. Ya. Kemudian selain subjek juga bisa jadi objek. Jadi kita cari subjek dulu, baru predikat. Nah, misalkan predikatnya butuh objek, itu bisa objeknya berupa conjunction subjek predikat. Contohnya, I believe that our planet is a globe. Contoh teman-teman, saya percaya atau saya yakin bahwa planet kita itu berbentuk bola. Nah, di situ subjeknya I, predikatnya believe. Yang di believe apa? Nggak mungkin cuma that, bahwa aja. Nggak menjawab nanti. Berarti yang dipercaya itu ya dari bahwa sampai kata globe. Nah, di dalam objek itu ada subjek yaitu our planet, ada predikat yaitu is. Nggak apa-apa, itu namanya dependent clause, teman-teman. Oke, karena that karena believe butuh objek. Mempercayai apa? Harus dikasih objek seperti itu. Nah, objeknya di situ berupa conjunction subjek predikat. Itu yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Ya, kemudian yang berikutnya ada preposisi. Jadi yang punya objek itu bukan cuma predikat, teman-teman. Preposisi juga butuh objek ya untuk dirubah jadi keterangan. Nah, noun yang jatuh setelah preposition itu juga bisa berupa noun clause. Jadi conjunction subjek predikat. Contohnya seperti ini. We all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua khawatir dengan apa yang sedang terjadi terhadap Cina sekarang ini. Misalnya, ya teman-teman, di situ ada preposition with. With itu preposition, dia butuh objek. Objeknya berupa conjunction, subjek, predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah noun clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun, ya. Sekarang kita ke dependent clause yang fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat tadi kan fungsinya menjelaskan kata benda, teman-teman. Untuk dependent clause yang jenisnya kata sifat ini, dia tidak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri. Ya, dia nggak bisa ditarik satu garis doang, nggak bisa. Harus ada kata benda sebelumnya. Jadi nariknya harus dari kata benda sebelumnya. Karena adjective clause ini nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kata benda yang dijelaskan sebelumnya. Ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. The person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan, orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis, misalnya. Ya, itu whose job is to observe sampai kata plants itu dia menjelaskan kata benda person. Ini kalau dilihat subjeknya itu dari kata the, teman-teman, sampai kata plants. Nah, intinya sebenarnya kata bendanya personnya di situ. Ya, tapi dijelaskan sama dua sifat. Yang pertama kata sifat the, yang kedua sifat berupa adjective clause. Jadi klausa sifat seperti itu. Ya, kenapa disebut klausa? Karena ada subjek predikatnya. Teman-teman, ada conjunction-nya juga. Seperti itu. Itu yang the person yang sebelumnya predikat inti. Kalau setelahnya predikat inti juga nggak apa-apa. Intinya ada kata benda mau dijelaskan pakai kata adjective clause nggak apa-apa. Contohnya seperti ini. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seorang botanis adalah seseorang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Seperti itu. Jadi setelah is itu ada kata benda someone harus ditarik sampai titik. Kenapa? Karena who ini hanya menjelaskan kata someone sampai selesai, ya teman-teman. Nah, berarti itu ditarik satu garis. Nah, dari who sampai selesai itulah yang disebut dengan adjective clause karena dia menjelaskan kata benda someone di situ. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi adjective clause. Sekarang kita ke adverb clause atau yang dependent clause fungsinya sebagai keterangan. Nah, kalau keterangan di sini dia menambahkan menambahkan keterangan kepada kalimat, entah di mana, entah kapan, entah bagaimana dilakukannya. Nah, itu namanya keterangan, ya, teman-teman.
Jadi nanti kita carikan subjek dulu, predikat, kemudian objek kalau predikatnya butuh objek, baru diikuti conjunction subjek predikat sebagai adverb-nya atau keterangannya, SPOK ya teman-teman, jadi sebagai K-nya. Seperti itu. Contohnya seperti ini, I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya perlu asupan dari makanan. Seperti itu. Nah, subjeknya I, predikatnya eat. Nah, because sampai food itu adalah menyatakan alasan. Alasan itu adalah detail atau keterangan lanjutan, teman-teman. Ya, berarti itu adverb saja. Oke. Kemudian yang berikutnya, keterangan itu bisa pindah di paling depan, syaratnya harus dikasih koma setelahnya. Nanti misalkan yang I eat because I need nourishment from food itu kalau saya pindah bisa, teman. Jadinya because I need nourishment from food, I eat. Karena saya memerlukan asupan dari makanan, saya makan. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah ketiga dependent clause dan fungsinya. Sekarang kita bahas conjunction apa aja sih yang dipakai di setiap klausa. Itu noun clause, adjective clause, sama adverb clause. Nah, tapi sebelum ke conjunction yang dipakai di setiap klausa, kita bahas dulu satu conjunction yang unik, teman-teman. Yaitu conjunction that. Kenapa that ini unik? That ini punya dua arti ya. Yang pertama artinya bahwa, yang kedua artinya yang. Nah, bedanya apa? Kalau that yang artinya bahwa, itu dipakainya di noun clause, sebagai noun clause. Kalau that yang diartikan yang, nah yang ini adalah karakteristik dari kata sifat ya. Misalkan rumah yang besar, kucing yang lucu. Nah, itu sifat semua, yang besar, yang lucu. Nah, sama adjective clause nanti diartikan yang ya, teman-teman. Nah, kemudian bedanya adalah bahwa kalau that diartikan bahwa itu letaknya bebas, entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Ya, tapi kalau that diartikan yang, dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata benda dulu, teman-teman, baru diartikan yang. Oke, alias dia nggak mungkin paling depan, nggak mungkin. Pasti ada kata benda dulu. Ya, contohnya seperti ini. Ini yang letaknya bebas dulu ya. Bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Kalau diartikan that earth is flat is believed by some people. Nah, di situ ada conjunction that, subjeknya earth, predikatnya adalah is, teman-teman. Oke, dia sebagai satu kesatuan yaitu subjek dari kalimat ini. Predikatnya adalah is believed, seperti itu. Oke, nah that-nya itu kan sebelumnya nggak ada kata. Nggak perlu dikasih koma ya, Sir? Nggak perlu, jangan, karena subjek predikat nggak boleh dipisah dengan koma. Masih ingat, teman-teman, karena sama pentingnya, seperti itu. Dapat ya, berarti jadi jangan dikasih koma kalau tempatnya di subjek, teman. Apalagi objek juga sama, jangan dikasih koma. Oke. Kemudian yang kedua, yang that yang artinya yang atau adjective clause, teman-teman, itu dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada kata benda sebelumnya. Contohnya, orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Kalau diinggriskan, the man that walked into you this morning had a sight problem. Pria yang, nah di situ sebelumnya that ada kata pria. Seperti itu. Teman-teman, nggak mungkin nggak ada prianya, tiba-tiba that walked into you this morning. Nanti diartikan nggak enak, nggak bisa juga, teman-teman, seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Pasti ada kata bendanya dulu. Oke. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau that diartikan bahwa itu subjek atau objek setelahnya that yang artinya bahwa itu harus lengkap. Misalkan kalau kata kerjanya butuh objek, ya harus dikasih objek, teman-teman. Nggak boleh ada yang hilang. Oke, karena nanti kalau ada yang hilang nggak enak diartikan. Tapi kalau that yang artinya yang, itu kebalikannya. Subjek atau objek setelahnya yang itu harus hilang salah satu. Nggak boleh lengkap, teman-teman. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, meminjam itu butuh objek ya. Nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, boleh nggak saya pinjam? Terus saya diem. Pasti bingung, teman-teman. Pinjam apa? Nah, berarti pinjam butuh objek. Seperti itu. Nah, itu kalau diartikan, we forgot that we had to borrow scissors. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, itu meminjam ada objeknya, borrow ada objeknya, ya. Tapi bandingkan ketika yang artinya yang, teman-teman. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Oke, jadi kalau diinggriskan, they have written the book that they borrowed yesterday. Nah, setelah kata borrowed, nggak ada objeknya, langsung diikuti keterangan waktu. Karena di situ setelahnya that yang artinya yang sudah ada subjek they, maka objeknya yang harus hilang. Ya, jadi salah satu, teman-teman. Oke. Kemudian that ini ada uniknya lagi. That ini boleh dihilangkan, terutama di speaking.
Ya, teman-teman. Tapi di TOEFL saya pernah juga menemukan that yang dihilangkan. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan ada kata kerja ketemu subjek langsung ada predikat lagi, itu sebenarnya ada that-nya. Atau kalau teman-teman menemukan kata benda, kemudian setelahnya ada kata ganti, nah itu sebenarnya di tengah-tengahnya ada that-nya dihilangkan. Oke, nah that yang dihilangkan itu ada syaratnya, teman-teman. Ketika that itu tempatnya di tengah-tengah kalimat atau bukan di awal kalimat ya, kemudian setelahnya that itu harus ada subjeknya, baru that-nya boleh dihilangkan. Tapi kalau that itu tempatnya misalnya di awal sendiri, atau setelahnya that itu nggak ada subjeknya langsung diikuti predikat ya, berarti that itu sekaligus menjadi subjek. Nah, that-nya nggak boleh hilang, teman-teman. Oke. Nah, contoh misalnya di bawah itu ada dua contoh ya. Yang pertama, that earth is flat is believed by some people. Yang kedua, they have written the book that they borrowed yesterday. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih di kalimat yang atas. That earth is flat is believed by some people, that-nya di situ boleh nggak saya hapus, teman-teman? Enggak. Nggak boleh Nggak boleh ya, alasannya? di awal kalimat. That's right, karena tempatnya that-nya di awal kalimat. That yang boleh dihilangkan ketika tempatnya bukan di awal kalimat, teman-teman. Jadi di tengah-tengah. Nah, kalau yang nomor 2 itu baru. That-nya boleh saya hilangkan, boleh saya kasih. Kenapa? Karena that-nya tempatnya bukan di awal, setelahnya that juga ada subjek, yaitu they. Nanti jadi saya boleh bilang, they have written the book that they borrowed yesterday, atau they have written the book they borrowed yesterday, artinya sama saja. Ya, teman-teman. Jadi jangan kaget ada subjek predikat di soal, misalnya dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada conjunction. Itu bukan soalnya salah, tapi sebenarnya ada conjunction yang dihilangkan, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah penggunaannya that. Jadi conjunction yang sedikit unik ya, karena ada dua arti dan penggunaannya masing-masing beda. Terus ada juga dia bisa dihilangkan juga, teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar conjunction apa aja sih yang dipakai di setiap klausa. Yang pertama di noun clause, teman-teman, kita bisa pakai what atau whatever, artinya apa yang. Kalau whatever, apapun yang. Nah, ini subjek objeknya nggak boleh lengkap. Salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Tapi kalau misalkan ada kata kerja yang nggak butuh objek, gimana? Berarti yang harus hilang subjeknya, teman-teman. Misalnya ada to be tuh. To be itu nggak butuh objek, teman-teman. Oke, nah berarti kalau teman-teman menemukan conjunction what atau whatever terus ketemu to be fix, itu harus nggak ada subjeknya. Oke, nggak boleh whatever subject to be, nggak bisa. Oke, kemudian ada that artinya bahwa, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada if atau whether, artinya di sini apakah ya, if-nya bukan jika, teman-teman. Karena kalau if diartikan jika nanti miliknya adverb clause, bukan noun clause. Oke. Kemudian 5W1H atau kata tanya itu juga bisa menjadi conjunction di noun clause, apapun itu ya, teman-teman. Contohnya di situ ada whose diikuti kata benda. Miliknya siapa? Nanti artinya seperti itu. Nah, ini subjek atau objek salah satu harus hilang ya. Kemudian ada the way atau how, artinya ya bagaimana, seperti itu. Dan masih banyak lagi, intinya question word atau 5W1H dan teman-temannya itu bisa jadi conjunction yang dipakai di noun clause ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada adjective clause. Adjective clause itu bisa pakai yang, ada 3 ya, teman-teman. Nah, who, which, sama that itu artinya sama-sama yang, dan subjek objek setelahnya nggak boleh lengkap, harus salah satu dihilangkan. Ya, nah bedanya apa? Bedanya adalah who itu artinya yang, dia untuk menjelaskan kata benda sebelumnya itu berupa manusia. Kalau which itu dicek dulu teman-teman, sebelum memilih misalkan ada pilihan ganda which, dicek dulu sebelum titik-titik yang dijelaskan bendanya orang atau benda mati. Kalau orang berarti nggak boleh pakai which, pakainya who. Kalau benda selain manusia pakai which nggak apa-apa. Nah, kalau that ini boleh untuk dua-duanya. Jadi bisa gantikan who, bisa gantikan which. Bisa untuk menjelaskan benda manusia, bisa juga menjelaskan selain manusia. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada whom, dia juga artinya yang, cuma bedanya whom ini dia selalu harus punya subjek. Setelah whom harus diikuti subjek baru predikat, teman-teman. Oke. Yang berikutnya ada when, artinya ketika, ya. Yang berikutnya ada in which atau where, artinya sama-sama di mana. Dan yang berikutnya ada whose diikuti kata benda, kalau di sini artinya yang bla bla blanya. Ya, teman, sama subjek objek nggak boleh lengkap, salah satu harus hilang. Oke, contohnya yang whose daughter tadi. Whose daughter itu artinya yang anak perempuannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada adverb clause, teman-teman. Nah, adverb clause ini conjunction yang selama ini kita pelajari, ya, yang umumnya pokoknya ada CSP harus lengkap, itu punyanya adverb clause, teman-teman. Yaitu as, once, when, ketika, before, sebelum, after, setelah,
whereas meskipun atau namun, wherever artinya kemanapun atau dimanapun, the way, how, like as artinya seperti, although, though, even though artinya meskipun, until artinya hingga atau sampai, in case artinya seandainya nanti, the last time artinya terakhir kali, since artinya sejak, as diikuti as lagi artinya se. Contohnya as fast as, secepat, as long as, selama. Ya, jadi dia bisa diikuti subjek predikat. Ya, kemudian ada because, now that, since itu artinya karena, if artinya jika, unless kecuali jika, dan masih banyak lagi untuk conjunction adverb clause. Ya, intinya selain noun clause, adjective clause yang sudah dibahas di situ tadi itu masuk ke adverb clause seperti itu. Nah, itu tuh conjunction yang dipakai di setiap klausa. Teman-teman nggak perlu hafal, latihan aja. Misalkan kalau lupa ya buka PPT nggak apa-apa, atau sambil lihat YouTube nggak apa-apa, teman-teman. Ya, nanti tinggal nyocokkan seperti itu. Nah, kemudian ini ada istilah untuk dependent clause namanya abridgment, teman-teman. Abridgment itu pemendekan. Atau kalau mungkin teman-teman dulu belajar grammar namanya reduction. Sama, abridgment, reduction sama aja. Intinya dia pemendekan klausa. Jadi klausa itu bisa dipendekkan. Oke, nah yang pertama, noun clause dulu teman-teman. Contoh, kalau misalkan ada question word, jadi conjunction-nya berupa question word atau 5W1H, diikuti subjek predikat. Nanti kalau memendekkan, itu question word diikuti to verb 1, teman-teman. Subjeknya hilang. Ya. Oke. Kemudian contohnya seperti ini, teman-teman. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjeknya sama-sama I, itu bisa dipendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Artinya sama, aku tak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke. Nah, tapi syaratnya harus subjeknya sama ya, teman-teman, sebelum conjunction sama setelah conjunction. Kalau subjeknya beda, ini nggak bisa dipendekkan. Contohnya yang nggak bisa dipendekkan, I don't know what he should do. Ini nggak bisa dipendekkan karena idenya beda ya. Subjeknya beda. Dua-duanya sama-sama penting, informasi yang nggak bisa dihilangkan. Seperti itu. Jadi nggak bisa di-reduce atau nggak bisa di-abridge. Ya. Kemudian di noun clause masih, teman-teman. Kalau conjunction-nya berupa if atau whether, diikuti subjek predikat, mau dipendekkan bisa juga. Nanti jadi whether aja ya. Jadi if nggak bisa, teman-teman. Hanya whether saja. Whether tetap diikuti to verb 1. Untuk noun clause, mendekkannya to verb 1. Ya, teman-teman. Contoh. I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Apakah saya harus berangkat atau tidak misalnya. Nah, nanti kalau dipendekkan, I don't know whether to go or not. Saya nggak tahu apakah harus pergi atau tidak. Seperti itu. Syaratnya juga sama, subjeknya harus sama. Kalau subjeknya beda, itu nggak bisa dipendekkan. Ya, teman-teman. Jadi subjek sebelumnya, subjek setelahnya kalau beda nggak bisa. Nah, itu tadi di noun clause. Intinya conjunction diikuti to verb 1 ya. Kemudian di adjective clause itu juga bisa dipendekkan. Tapi ada syarat, teman-teman. Untuk untuk adjective clause yang bisa dipendekkan itu cuma yang menggunakan conjunction which, who, that atau yang artinya yang. Dan which, who, that itu langsung diikuti sama predikat. Jadi subjeknya melebur sama conjunction. Ya, jadi which, who, that kan bisa tuh menjabat sekaligus jadi subjek. Itu bisa dipendekkan. Jadinya kalau ada which, who, that, predikatnya aktif, teman-teman, nanti langsung jadi verb ing, conjunction-nya hilang. Ya, contohnya, I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, nanti kalau dipendekkan karena meminjam itu aktif, jadinya I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Seperti itu. Jadi itu adalah pemendekan ya sebenarnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau predikatnya pasif, itu kan aktif verb ing. Kalau pasif ya tinggal verb 3-nya, teman-teman. Oke, jadi tinggal verb 3, conjunction hilang langsung verb 3. Contoh, I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, itu ada kata yang ditabrak. Pasif ya. Kalau dipendekkan nanti jadi langsung verb 3-nya turun. Jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Artinya sama, saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau predikatnya nggak aktif, nggak pasif. Jadi dia linking verb. Atau kata kerja to be, teman-teman yang nggak punya arti itu. Ya, jadi bisa juga. Kalau misalkan
conjunction with you that diikuti predikatnya linking verb atau to be ya, nanti hilang semua teman-teman. Tinggal informasi setelah to be-nya. Oke, contoh Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, nanti kalau dipendekkan, who is-nya hilang, tinggal Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, biasanya ada 2 koma seperti ini, teman-teman. Ini namanya apositif. Jadi apositif itu sebenarnya adalah pemendekan dari jenis adjective clause yang ini. Ya, jadi ada which you that diikuti linking verb atau to be. Nah, itu bisa dipendekkan jadi tinggal hilang. Jadi conjunction to be-nya hilang, tinggal sisanya. Seperti itu. Artinya sama, ya. Itu adalah adjective clause. Kemudian yang berikutnya di adverb clause, teman-teman. Nah, kalau adverb clause ini conjunction nggak boleh hilang. Kalau adjective kan tadi boleh hilang tuh. Kalau adverb clause ini conjunction-nya sama kayak noun clause tadi, dia nggak boleh hilang karena penting artinya ya, teman-teman. Nah, contohnya yang pertama conjunction subject predikat ketika predikatnya aktif. Nah, nanti conjunction-nya harus tetap ada. Terus karena predikatnya aktif diikuti verb ing, teman-teman. Jadi conjunction verb ing itu nggak apa-apa. Nanti artinya, contohnya seperti ini. While I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika saya mengerjakan PR biologiku, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama-sama I, itu bisa dipendekkan jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku, aku mendengar suara yang aneh dari dalam laci itu. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau pasif gimana? Misalnya conjunction, subjek predikat, predikatnya pasif, ya sudah teman-teman. Conjunction nanti diikuti verb 3 langsung. Ya. Contoh, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Nah, itu kalau dipendekkan jadinya while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Nah, jadi jangan heran ada conjunction terus diikuti langsung bukan subjek predikat. Sebenarnya itu pemendekan, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau predikatnya bukan aktif, bukan pasif. Dia berupa to be, linking verb, teman-teman. Oke. Jadi kalau linking verb-nya diikuti kata benda, nanti conjunction linking verb-nya jadi being, ya teman-teman. Terus noun-nya tinggal masukkan. Jadinya conjunction being noun. Contoh, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Karena subjeknya sama, kita bisa pendekkan. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, aku bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau linking verb-nya diikuti selain noun, contohnya adjective. Ya nanti linking verb-nya hapus aja, nggak usah dikasih being, teman-teman. Jadi cukup conjunction diikuti adjective. Karena verb ing sama verb 3 yang sebelumnya kita bahas tadi, itu sama, dia kelas katanya adalah adjective. Jadi bisa conjunction langsung diikuti adjective. Contohnya seperti ini. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Karena subjeknya sama-sama Rita, bisa kita pendekkan. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Conjunction nggak diikuti subjek predikat, nggak apa-apa. Itu sebenarnya pemendekan, ya. Jadi jangan kaget, misalnya teman-teman menemukan kasus seperti ini. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat verb SIS, yaitu knows, artinya mengetahui. Subjeknya no one, artinya tak seorang pun. Nah, knows itu butuh objek di sini. Dan kalau kita cek ABCD itu ada conjunction, kalau nggak gitu ada subjek, kalau nggak gitu ada predikat. Ya udah, cari aja di sini conjunction subjek predikat dulu, teman-teman. Ada nggak ABCD yang conjunction subjek predikat? Ada yang nemu conjunction subjek predikat, teman-teman? B. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Satu-satunya conjunction subjek predikat ya, teman-teman. Conjunctionnya how, subjeknya speech, predikatnya began. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, tak seorang pun mengerti secara pasti bagaimana kemampuan berbicara itu bermula. Kalau yang alpha itu salahnya setelah conjunction diinversi. Nggak boleh, teman-teman. Kecuali nor ya. Pokoknya conjunction itu harus urut, subjek predikat. Nggak boleh diinversi seperti ini. Alpha nggak bisa.
Kalau yang Charlie ada conjunction of how, tapi nggak ada predikatnya. Ada subjek, tapi nggak ada predikatnya, teman-teman. Berarti nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjek, nggak ada predikat juga. Nggak bisa. Ya, jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Contoh soal kedua, caranya sama. Cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu takes. Ada subjeknya, yaitu heat transfer, artinya perpindahan panas. Kemudian ada conjunction when. Nah, berarti di sini kita butuh apa, teman-teman? Subjek predikat. That's right, subject and predikat. Cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Kira-kira jawabannya yang mana? Charlie. That's right, jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Yang alpha itu salah karena ada predikat is, nggak ada subjek sebelumnya, nggak boleh diinversi ya, teman-teman kalau conjunction. Bravo juga sama, ada predikat konteks, terus diikuti objek, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek a colder substance, predikatnya adalah comes. Nah, berarti kita tahan. Kalau yang delta ada does, subjek diikuti verb, ini inversi, nggak boleh diinversi kalau conjunction. Ya, berarti fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, perpindahan panas terjadi ketika sebuah zat yang lebih dingin bertemu dengan sebuah zat yang lebih hangat. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman, yang nomor 3. Caranya sama, cari predikat dari depan ke belakang, tarik. Di situ ada predikat have. Subjeknya adalah many birds. Ya, kemudian ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi di pilihan A, B, C, D itu ada kata benda sebagai subjek ya, yaitu colors, sama ada kata kerja predikat yaitu blend. Nah, otomatis kalau kita masukkan subjek predikat, cari ada conjunction-nya dulu. Jadi conjunction subjek predikat. Kira-kira A, B, C, D yang conjunction subjek predikat yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya ya yang Charlie, teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Conjunction-nya adalah whose colors, yang mana dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah kata blend. Oke, berarti jawabannya Charlie. Kalau yang alpha ada subjek predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Bravo ada conjunction that, ada subjek colors, tapi nggak ada predikat. To verb 1 nggak bisa jadi predikat, ya teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction of which, ada subjek the colors, ada conjunction lagi that, diikuti predikat blend. Nah, nanti kita butuh predikatnya colors di sini. Nggak bisa ya, teman-teman. Jadi delta nggak bisa karena kelebihan conjunction. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, berbagai macam burung memiliki bulu-bulu, atau banyak jenis burung memiliki bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka atau lingkungan mereka. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh yang sudah kita bahas barusan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kelatnya. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Atau kalau nggak ada, teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal. Berarti waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya coba dikirim di direct message saya ya. Nanti kita bahas bersama, teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Kira jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada jawaban delta. Oke, alpha, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan dulu. Di situ ada the fact that. The fact that itu bisa dianggap satu kata ya, teman-teman. Atau the fact-nya dihilangkan nggak apa-apa. Ya, intinya di situ nanti ada predikat was discovered, ya nanti kita butuh subjeknya was discovered, jadi satu sampai titik-titik teman-teman, karena that itu cuma conjunction, ya jadi itu conjunction, dan itu nanti kita butuh yang bisa jadi subjeknya predikat, jadi kita butuh subjek predikat lagi. Oke, yang alpha di situ ada subjek di expansion tapi nggak ada predikat, alpha nggak bisa teman-teman. Yang bravo ada subjek the universe, predikatnya is expanding, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek the universe, nah tapi ada conjunction lagi which. Nanti kalau dimasukkan conjunction lagi, kita butuh subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa.
Yang delta juga sama, ada conjunction lagi when. Kita nggak butuh conjunction lagi ya, teman-teman, karena di soal sudah ada conjunction that. Otomatis jawabannya yang bravo. The fact that atau the fact that itu sebenarnya kata that sama, teman-teman. That the universe is expanding was discovered in 1923 by the astronomer Edwin Hubble. Kalau diartikan, fakta bahwa atau bahwa tata surya itu atau alam semesta itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Dicoba dulu nomor 5, teman-teman, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada jawaban delta. Jadi alfa, bravo, atau delta ya, teman-teman. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat is, subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat lagi yaitu meet, subjeknya adalah the thigh bone. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Karena sebelum titik-titik ada kata benda the join, otomatis ini adjective clause. Atau kalau nggak gitu, ini adjective clause ya, teman-teman, karena predikatnya is. Nggak bisa kita masukkan keterangan di situ. Oke, berarti fix di sini adjective clause menjelaskan kata join. Kita cek ABCD conjunction yang bisa menjelaskan, yang bisa jadi adjective clause. Yang alpha bisa jadi adjective clause, kita tahan dulu. Bravo juga bisa jadi adjective clause. Yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Why itu dipakainya di noun clause saja. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, which itu bisa jadi adjective clause. Malah which itu cuma bisa dipakai di adjective clause. Ya, kalau di noun clause, which nanti artinya yang mana, bukan yang aja. Oke. Nah, berarti, yang paling enak ditentukan di sini adalah which-nya dulu, teman-teman. Masih ingat which tadi penggunaannya adalah setelahnya which, who, that, itu subjek atau objek nggak boleh lengkap, alias harus ada yang hilang. Kita cek aja setelahnya which nanti, setelah titik-titik. Di situ ada subjek the thigh bone. Predikat ada objek yaitu the large bone. Nggak bisa berarti kita pakai which, teman-teman. Nanti kalau diartikan nggak enak. Lutut merupakan persendian yang tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nggak enak ya. Delta nggak bisa, berarti antara alfa atau bravo. Yang alfa itu nanti pakai when. Nah, when itu dipakai untuk menjelaskan kata benda waktu, teman-teman. Join itu artinya persendian. Dia bukan kata benda waktu, ya. Nanti kalau diartikan kalau yang alfa, lutut merupakan persendian ketika tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nggak enak, teman-teman. Kalau yang bravo, ini where artinya di mana. Lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nah, berarti jawabannya yang bravo, ya. Karena join itu bisa menjadi suatu tempat sesuatu, terjadinya sesuatu. Oke, tapi dia nggak bisa menjadi waktu karena dia bukan kata benda waktu. Jadi fix jawabannya yang bravo. Oke, kita lanjut lagi nomor 6 ya, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Kita tarik dari depan ke belakang, ada predikat found. Subjeknya adalah Saramayo. Oke. Kemudian sudah lengkap, tapi kalau kita cek pilihan ABCD, di situ ada pilihan conjunction, kalau nggak gitu ada subjeknya, kalau nggak itu ada predikatnya. Ya sudah, kita cari conjunction subjek predikat ya untuk menjelaskan kata women. Ini berarti kita butuh adjective clause di sini, teman-teman. Yang alpha di situ ada who, subject, they, predikat pionir. Hati-hati, teman-teman.
Kalau pakai conjunction which, who, that, kita cek dulu kata kerjanya. Pionir itu artinya adalah menjadi pioner atau menjadi pencetus, ya, atau yang ngawalin seperti itu. Nah, dia di dalam arti katanya sudah punya objek menjadi pencetus. Otomatis dia nggak perlu objek kata kerjanya, ya. Berarti yang harus hilang adalah subjeknya, karena which, who, that nggak boleh lengkap. Berarti alpha nggak bisa, nanti double subject. Kalau diartikan nanti nggak enak, teman-teman. Seperti wanita-wanita lain yang mereka menjadi mereka menjadi pioner dalam bidang medis. Saramayo menemui awal-awal tahunnya sulit, nggak enak teman-teman yang alpha. Oke, kalau yang Bravo ada subjek predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction subjek yaitu who, predikatnya pioner. Nah, ini bentuk yang alpha tadi, tapi D-nya hilang, berarti gabung jadi who ya. Nah, tadi memang D-nya nggak perlu teman-teman, karena pionir nggak butuh objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, berarti jawabannya Charlie kalau diartikan seperti wanita-wanita lain yang menjadi pioner di bidang medis, Saramayo menemui awal-awal tahun itu sulit atau tahun-tahun awalnya itu permulaannya itu sulit. Seperti itu. Kalau yang delta pionir di sini dia verb 2, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang nggak butuh objek, ada ed-nya, fix dia adalah aktif. Nah, di sini nggak bisa kita masukkan verb 2 ya, karena nanti kita butuh conjunction sama subjek. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nomor 7 dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman ya. Kita bahas bersama nanti. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie. Oke, antara Alpha, Charlie ya. Ada jawaban Bravo juga, berarti Alpha, Bravo, Charlie. Oke, ada jawaban Delta juga. Berarti lengkap, teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama. Kita tarik dari depan ke belakang, nyari predikat. Di situ ada is predikatnya. Subjeknya adalah the Kinshasa. Right? Kemudian, nah ada predikat lagi yaitu are. Nah berarti di sini fix kita butuh conjunction sama subjek punyanya are, ya. Yang alpha di situ bisa jadi conjunction sama subjek ya, teman-teman. Apalagi are itu nggak butuh objek, to be itu nggak butuh objek. Berarti subjeknya yang harus hilang. Berarti yang alpha kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada to whom, itu ada conjunction yang mana dia harus punya subjek. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada subjek, yang Bravo di pilihan setelah conjunction nggak ada subjek, Bravo nggak bisa. Ya, teman-teman. Yang Charlie ada which sama di titik subjek D yang saya bilang tadi, predikat to be itu nggak butuh objek. Kalau ada predikat to be jatuh setelahnya which, who, that, subjeknya harus hilang. Oke, apalagi di situ ada subjeknya nggak bisa. Yang kedua, which itu menjelaskan kata benda selain manusia. Sedangkan sebelum titik-titik ada kata visitors, artinya para pengunjung, itu manusia, teman-teman. Nggak bisa kita pakai which, ya. Kalau yang delta ada dua conjunction, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Berarti fix jawabannya yang alpha. Oke, kalau diartikan dibangun di tahun 1882, Kinshasa Viaduct di Macon County, Pennsylvania, terbuka hanya untuk para pengunjung yang mampu menaklukkan panjang perjalanannya yaitu 2058 kaki. Seperti itu. Kita lanjut lagi nomor 8, teman-teman. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban ya antara Charlie sama Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman.
Kita cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik ke depan ke belakang ada predikat yaitu abound. Itu artinya bergerombol atau berkumpul. Subjeknya adalah Eastern Meadowlarks, right? Kemudian, nah, it di sini sebelumnya langsung diikuti fanboys, berarti kita anggap satu aja, teman-teman. Sama abound, ya dianggap satu. Karena nggak ada subjeknya, berarti subjeknya sama, yaitu Eastern Meadowlarks tadi. Alias fanboys di sini hanya menghubungkan dua yang sama, bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke? Kemudian, nah di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Tapi kalau kita cek ABCD itu entah ada subjek, kalau nggak gitu ada predikat, kalau nggak gitu ada conjunction. Ya udah cari yang urut aja, teman-teman. Conjunction, subjek, predikat. Yang alpha ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa. Bravo juga sama, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction where, subjeknya land, predikatnya is cultivated. Nah, ini kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada conjunction where tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau conjunction where itu harus lengkap. Yang harus hilang subjek atau objeknya salah satu itu yaitu which, who, that. Ya, kalau nggak gitu whose diikuti noun. Ya, kalau nggak gitu what sama whatever. Teman-teman. Selain itu harus lengkap conjunction subjek predikat. Delta nggak bisa ya. Berarti jawabannya yang Charlie kalau diartikan Eastern Meadowlarks ini sejenis burung ya, teman-teman. Bergerombol di tempat-tempat di mana tanahnya itu dicocok tanam atau dikelola. Namun hanya memakan serangga-serangga yang merugikan, bukan memakan padi-padian. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9, dicoba dulu teman-teman, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban Bravo. Oke, antara Bravo, Charlie, Delta kita cek bersama teman-teman. Kita cari predikat dulu ya di subjek, di kalimat maksud saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada verb 1 yaitu inhabit, artinya menghuni. Teman-teman, subjeknya adalah angiosperms. Oke. Kemudian ditarik ke belakang lagi. Nah, may be found kita anggap satu aja karena ada n di situ ya. Sebelumnya nggak ada subjek juga. Berarti kita anggap satu aja sama kayak inhabit. Nah, tapi di belakang ada auxiliary verb, teman-teman, yaitu can survive. Subjeknya adalah higher plants. Otomatis di sini kita butuh conjunction. Oke, cari ABCD yang conjunction. Nah, ABCD itu yang conjunction cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Bravo. Yang Charlie itu buat pengecoh ya, somewhere itu bukan conjunction. Saya ulang lagi, walaupun ada kata where di dalamnya, itu bukan conjunction. Somewhere itu artinya di suatu tempat. Kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Ya, teman-teman. Kalau wherever yang Bravo itu baru, itu dia adalah conjunction. Oke, kalau diartikan, angiosperms menghuni tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang cenderung beraneka ragam atau bermacam-macam, dan bisa ditemukan dimanapun tanaman-tanaman yang lebih tinggi bisa bertahan hidup. Seperti itu. Terakhir ya, teman-teman, nomor 10. Dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, Charlie kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are most often designated ya, ada are di situ sampai kata designated bawah. Subjeknya setelah 2 koma, nah hati-hati.
Bright red plummets itu memang kata benda, teman-teman. Tapi dia bukan subjek. Kenapa? Predikatnya pakai are. Subjeknya harus jamak berarti ini ya. Ini pengecoh, teman-teman. Oke, ini bukan subjek, ini objeknya sesuatu, kata benda plummets. Plummets itu artinya bulu dada, teman-teman. Oke, berarti di situ bukan subjek, itu objeknya sesuatu di sini. Kita masih butuh subjeknya are dulu. Berarti carikan subjeknya are, teman-teman. Yang alpha di situ ada those. Nah, those boleh nanti jadi predikatnya are boleh karena those itu untuk jamak. Oke, kemudian diikuti conjunction subject, diikuti predikat have, objek. Berarti red plummets ini sebagai objeknya kata have. Kemungkinan bisa, kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo, who have itu adalah adalah adjective clause, teman-teman. Nggak bisa kita masukkan adjective clause di sini. Kenapa? Karena adjective nggak bisa jadi subjek. Bravo nggak bisa ya. Charlie juga sama, which have itu adjective clause. Adjective clause nggak bisa jadi subjek. Oke, yang delta ada to verb 1. To verb 1 nggak bisa jadi subjek. Berarti fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan, di antara ribuan varietas spesies burung di Amerika Utara, mereka, maksudnya burung-burung yang memiliki bulu dada warna merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, adalah yang paling sering dipakai sebagai burung-burung lambang kebangsaan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita, materi tambahan, yaitu hari ke-10, yaitu dependent clause atau anak kalimat. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, silakan. Saya mau tanya yang nomor 8 tadi. Oke, nomor 8, silakan, brother. Itu kan subjeknya kan sudah lebur sama it ya tadi ya. But it itu tadi ya. Subjek dari Eastern Meadow Walks karena sama tadi kan. Ya. Nah, kemudian kan di tengah-tengah itu kan ada muncul subjek baru. Subjek Yaitu? baru yang land itu ya. Oh iya, benar. Nah, itu kan terpisah sama land. Apakah bisa dikatakan sama yang subjek Eastern Meadow Walk itu sama yang but it? Soalnya kan terpisah land ya gitu. Oke, good question. Oke, good question. Nice. Saya dapat pertanyaan. Nah, sekarang saya balikan. Masih ingat dependent clause tadi pengertiannya apa, brother? Atau bentuknya gimana dependent clause itu? Masih ingat nggak? Dependent clause tadi, dependent clause itu bentuknya gimana sih? Atau apa sih dependent clause itu? Anak kalimat. Ya, bentuknya gimana? Anak kalimat tadi bentuknya, kita bisa ngetahuin anak kalimat itu bentuknya kayak gimana? Kalau nggak salah diikuti conjunction. Oke. Di awal. Ada conjunction yang selain fanboys ya. Kemudian? Diikuti kata benda harusnya. Iya, nggak apa-apa. Benda atau subjek ya. Benar, teman-teman. Kata benda atau subjek, that's right. Diikuti subjek. Kemudian? Predikat. Diikuti predikat. Nah, ini satu kesatuan, teman-teman. Ini kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, diikuti subjek predikat, itu namanya adalah anak kalimat. Oke, dan anak kalimat di sini kebetulan karena dia menjelaskan kata benda places, ini sebagai kata sifat, sebagai adjektif. Ya, berarti itu anggap aja dia sebagai adjektif, teman-teman. Oke. Nah, kenapa kok bisa dipisahkan? Karena sudah lengkap dependent clause-nya. Kecuali misalkan dependent clause-nya nggak punya predikat misalnya, teman-teman. Oke, maka nggak bisa. Maksudnya nggak bisa nanti dikasih but tiba-tiba itu nggak bisa, harus dicarikan predikat dulu, baru dimasukkan but predikat. Seperti itu. Oke, nah tapi di sini kok bisa ada but it sama abound jadi satu? Karena conjunction selain fanboy subjek predikatnya sudah lengkap. Jadi mereka nggak ada hubungan seperti itu. Gimana? Dapat nggak maksudnya dari penjelasan saya barusan? Masih ngambang sedikit. Oke. Misalnya saya kasih 2 kalimat. Nah, sekarang saya pakai contoh. Misal, brother. Orang, misalnya ya, orang yang, atau saya pakai orang yang kamu temuinya di belakang. Jadi misalnya, saya mengenal orang yang kamu temui tadi malam dan
sering sering makan siang bareng misalnya, atau sering makan siang bersama dia misalnya. Misalnya saya punya kalimat seperti ini. Sebentar ya, saya panjangkan teman-teman, saya stretch dulu. Nah, biar kelihatan ya. Saya mengenal orang yang kamu temui tadi malam dan sering makan siang bersamanya. Maksudnya bersama orang tersebut. Nah, bahasa Inggrisnya seperti apa, teman-teman? I mengenal, ada yang tahu bahasa Inggrisnya mengenal sama mengetahui sama, teman-teman? I know. I know boleh, recognize juga boleh, teman-teman ya. Jadi boleh recognize, boleh know. I know, orang itu harus dikasih the dulu. The baru I know the person you met. person. Bisa pakai you met langsung atau ditambahkan conjunction dulu ya. That you met last night. Kemudian And sering, often, Dinner with you. have lunch. makan siang atau makan malam boleh deh. Have dinner kalau makan malam ya. Kalau makan siang misalnya berarti pakai have lunch bersamanya with him. Nah, teman-teman bisa lihat di situ and often diikuti have itu sama dengan but it, teman-teman. Oke, di soal tadi. Nah, sebelumnya itu ada conjunction subject predikat yaitu that you met last night. Nah, di situ setelahnya and itu pakai verb 1 yaitu have. Karena apa? Karena di sini menghubungkannya pakainya yang know. Subjeknya adalah I. Saya mengenal pria. Pria yang mana? Pria yang kamu temui tadi malam itu. Dan saya itu sering makan siang sama dia. Nah, sayanya karena sama boleh dihilangkan. Seperti itu berarti. Nah, sebenarnya dapat ya kalau dari sini ya. Sebenarnya di atas itu setelahnya but itu ada they-nya. They itu kembali ke siapa? Kembali ke Eastern Middle-earth. Nah, karena sama, boleh dihilangkan. Jadi cukup fanboys-nya saja sama predikatnya saja. Karena predikatnya beda. Yang pertama abound, yang kedua it. Karena beda, maka nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke, dapat ya? Nice. That's good question. Jadi, ternyata jeli juga berarti. Saya juga nggak terpikir sejauh itu, tapi secara makna memang karena dia adjective clause, dia menjelaskan places. Diselesaikan dulu yang menjelaskan places, baru ide baru. Tambahan baru yaitu but itu sampai predikat lagi seperti itu. Nah, terus di chat ada yang bertanya, teman-teman. Sebentar, mana ya tadi chatnya? Oh ini, saya tulis ya. Sebentar, teman-teman. Oke, saya akan tulis di sini. Ini saya hapus ya, teman-teman yang barusan. Nah, saya akan tulis lagi. Nah, ada pertanyaan perbedaannya what should I do? Ini saya hapus saja perbedaannya ya. What should I do melawan what I should do? Nah, ini pertanyaan yang bagus, teman-teman. Dua-duanya ini dalam bahasa Inggris ada. Maksudnya bisa dalam bahasa Inggris, ya, tapi mereka beda arti atau beda pemakaian. Oke, yang pertama, what should I do? Itu harus ditutup dengan tanda. Ya. Jadi what should I do itu adalah pertanyaan. What-nya itu bukan conjunction, teman-teman. Dia adalah kata ganti. Itu pertanyaan. Jadi kalau kita pakai what should I do, itu harus ditutup tanda tanya karena itu pertanyaan. What should I do itu artinya apa yang saya harus lakukan. Seperti itu. Oke. Tapi kalau what I should do itu artinya adalah sama sih apa yang saya harus lakukan. Nah, tapi itu bukan pertanyaan, teman-teman. Itu pernyataan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Contohnya, itu harus dilengkapi. Jadinya, misalnya ya, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Kalau di Inggris kan, I don't know what I should do. Nah, ini anak kalimat. Ada conjunction subject predikat, teman-teman. Ini nggak boleh tanda tanya. Misal saya bilang ke teman-teman nih, saya nggak tahu apakah hari ini hujan atau tidak. Kira-kira saya butuh jawaban nggak dari teman-teman? Di sini hujan, Mas. Nggak, misalnya dari konteks barusan saya, misalnya teman-teman ya. Oh, nggak, dari contoh aja. Jadi bukan ke real life-nya teman-teman di sekitar situ hujan apa enggak. Misalnya, kalau saya bilang, saya tanya ke teman, saya bilang bukan
intinya saya bilang gini, saya tidak tahu apakah nanti hujan atau tidak. Atau saya tidak tahu apakah mau hujan atau enggak. Nah, kira-kira saya butuh jawaban nggak dari teman-teman? Kalau saya bilang Enggak. seperti itu. Enggak ya? Enggak. Karena saya ngasih tahu aja. Tidak. Karena saya hanya ngasih tahu ke teman-teman. Apa namanya? Kalau saya itu nggak tahu nanti hujan apa enggak. Tapi bandingkan ketika saya enggak, saya tambahi saya tidak tahunya. Jadi dalam bahasa Indonesia sama. Apakah hari ini akan hujan? Terus saya diem. Kira-kira saya butuh jawaban nggak kalau saya bilang cuma kayak gitu? Butuh. Butuh ya. Nah, bedanya di situ, teman-teman. Jadi kalau misalkan conjunction subject predikat itu dia bukan pertanyaan. Ya, karena memang kata tanya itu bisa jadi pertanyaan, bisa jadi conjunction. Tergantung urutannya. Kalau dia setelahnya kata tanya diikuti auxiliary subject predikat nanti jadi tanda tanya. Jadi pertanyaan. Yang mana di soal structure TOEFL tidak pernah keluar tanda tanya. Oke, yang keluar adalah tanda titik, berarti conjunction subject predikat. Seperti itu. Jadi bedanya kalau what should I do itu pertanyaan, butuh jawaban. Tapi kalau what I should do itu dia nggak lengkap, harus dilengkapi dulu. Seperti itu. Mungkin gimana, Miss? Untuk pertanyaan yang ini, apakah sudah dapat, Miss Rifda? Oke, dapat ya. Nice. Terus ada pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan yang sangat gampang sebenarnya, tapi saya mau cek nih ke teman-teman. Coba ya. Apa bedanya ini, teman-teman? Ini penggunaan ya di speaking. Ada yang tahu bedanya do you know sama did you know? Perbedaannya hanya di do sama did, teman-teman. Ada, kalau nggak ada saya jelaskan, teman-teman. Jadi bedanya hanya do sama did. Secara tenses dia beda. Do itu menanyakan sekarang. Jadi sekarang posisinya teman-teman tahu nggak? Misalnya seperti itu. Apakah posisi teman-teman tahu nggak? Misalnya, atau kalau saya tanya ke teman-teman, tahu nggak teman-teman? Misalnya kayak gitu, berarti pakainya do you know aja. Oke, do you know that? Itu pakai sekarang. Tahu nggak sekarang? Tapi kalau misalkan kemarin misalnya, pas apa? Kemarin si A itu nikah, kamu tahu nggak? Kamu dapat kabar nggak kemarin kalau si A ini nikah? Nah, itu pakainya baru did you know that. Nah, itu baru tahunya kejadian untuk lampau. Seperti itu. Jadi bedanya hanya do sama did. Do itu present, did itu past. Seperti itu. Gimana, dapat nggak maksud saya? Tapi did itu juga bisa untuk menanyakan untuk yang sopan ya, teman. Tapi itu jarang sekali dipakai sekarang. Saya jarang mendengarkan did yang dipakai untuk pertanyaan sopan. Oke, dapat ya, teman-teman. Berarti secara penggunaan tensesnya aja nih. Jadi konteksnya saja. Karena bahasa Inggris itu punya tenses, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak punya. Untuk bilang tahu itu ya tahu. Tapi dalam bahasa Inggris tahu itu bisa know, itu artinya mengetahui, bisa knew pakai e. Ya. Tulisannya nknew. Nah, nanti bedanya lampau sama present aja seperti itu. Jadi tergantung konteks kejadiannya. San, Iya, silakan Miss. kalau misalnya diganti gini boleh nggak? Tapi tetap menanyakan yang lampau. Do you know that she was married yesterday? Gitu. Ada kata Boleh. tapi Iya, nggak apa-apa. Berarti konteksnya adalah menanyakan apakah sekarang dia tahu, kayak gitu. Jadi sekarang itu dia tahu nggak? Nah, kayak gitu. Nah, kalau pakai did, mungkin sekarang dia udah tahu, tapi kita nggak ngomongin sekarangnya, tapi ngomongin pas kemarin. Pas kemarin itu si Anika, kamu tahu nggak? Misalnya kayak gitu. Ya, tapi beda sama kayak sekarang. Kamu tahu nggak kalau kemarin si Anika? Nah, itu beda, teman-teman. Itu berarti pakai do you know nggak apa-apa. Sekarang kamu tahu nggak kalau dia kemarin nikah? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai did berarti konteksnya pas dia nikah itu kamu tahu nggak? Kayak gitu. Dapat ya maksudnya ya? iya. Oke, jadi itu adalah konsep dari tenses, teman-teman.
Dan di kamu Inggris ini tenses jadi ribet karena ada 16. Padahal di Inggris itu cuma ada 2, teman-teman. Oke. Hanya ada di past sama di present. Nanti dipecah lagi walaupun caranya bilang sedang, caranya bilang sudah, di lampau itu ada sendiri, di present itu ada sendiri, itu tenses, teman-teman. Oke, caranya bilang sedang, di present ada sendiri, di lampau juga ada sendiri. Kemudian kalau ada modal misalnya akan, future itu sebenarnya masuk ke dalam present, teman-teman, karena dia modal di kutip verb 1. Ya, jadi itu diada-ada sendiri, bisa dia bilang diada-ada seperti itu. Tenses yang dibuat-buat. Sebenarnya nggak perlu ditambahkan. Jadi makin sulit, jadi awalnya 2, jadi 16 seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sir, saya mau tanya ya, Boleh, Miss? untuk yang tadi kan ada apa itu kalimat what should I do? Oh, iya, Kalau benar. ya yang tadi kan Mister bilang gini, depannya I don't know what should I do. Gitu kan ya. What I don't know Nah, what I should do, Miss. Bukan what iya, should I do, tapi I don't know what I should do. Kalau pakai I don't know what I should do. Jadi conjunction subject predikat. Terus? Iya, pertanyaan saya, kalau misalnya I don't know-nya itu dihilangkan, tapi sekarang kita bicara ininya, what I should do is bla 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 gitu misalnya. Boleh. Apakah boleh? Boleh, Miss. Do, Itu nanti jadi terus di subjek. sampingnya ada is gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Miss. Karena dia berdiri sendiri sebagai subjek, is-nya berdiri sendiri sebagai predikat. Ya, jadi kalau bukan dalam satu bagian, mereka berdiri, maksudnya berdiri di frase masing-masing posisi kalimat yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka di dalam predikat jadi satu, ada will ketemu verb 3 misalnya, itu nggak bisa. Ada do ketemu is nggak bisa di dalam satu predikat. Oke, tapi kalau dia posisinya beda, kalau what I should do kan tadi kan sebagai noun clause, dia berdiri sendiri. Nah, is-nya sebagai predikat, berdiri sendiri, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Contoh nih bahasa Indonesia juga sama. Apa yang perlu saya lakukan adalah menemui dokter misalnya. What I should do is to see the doctor misalnya, teman-teman. Oke, jadi bisa, jawabannya nggak apa-apa. Asalkan beda posisi kalimat ya. Kalau satunya di subjek, dia di subjek, satunya di predikat nggak apa-apa di predikat. Walaupun ketemu langsung gitu, tapi beda posisi kan. Satunya do-nya itu di subjek, is-nya itu di predikat. Bukan dalam satu frase, nggak apa-apa. Oh iya, ya thank you sir. Oke, that's good question juga. Menarik, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sure. Jadi ini hari terakhir kita ya untuk apa structure. Yeah, that's right. Besok kita akan ke listening, teman-teman. Kalau listening sebenarnya nggak terlalu banyak materi. Nanti teman-teman saya latihan karena listening itu skill, teman-teman. Skill itu bahasa Indonesianya keterampilan. Ya, untuk bisa terampil ya kita latihan bisa sampai terampil seperti itu, teman-teman. Skill mendengar. Iya, that's right. Skillnya mendengarkan. Tapi bahasa Inggris ya, teman-teman, bukan mendengar bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya tutup, teman-teman. Atau nanti mungkin kalau teman-teman latihan yang di Google Drive butuh pertanyaan apapun bisa japri ya. Nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Kak. Ya, silakan. Bisa kan misalnya kan ada tuh soal-soal latihan yang di Google Drive yang Mas kirim kemarin. Ya. Misalnya seandainya itu saya pakai sebagai latihan, kemudian saya kirim ke Masnya untuk dikoreksi, bisa enggak? Lewat WA begitu Mas? Teman-teman nanti akan saya kirimkan kunci jawaban. Nah, kemarin kan di grup ya. Nanti baru misalnya nih, yang nomor 1 kok saya salah. Setahu saya ini A, kok di kunci jawaban B. Nah, nanti di situ baru tanya, setahu saya gini, kok jawabannya B. Nah, itu baru, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi siap. Ya, nanti saya kirimkan kunci jawaban dulu ya. Kemarin sudah saya kirimkan sampai phrasing yang sampai error analisis. Kalau nggak salah sudah saya kirimkan, teman-teman. Tapi untuk yang materi hari pertama sampai hari ke-5 itu sudah saya buatkan video di YouTube penjelasannya ya. Nanti kalau misalkan masih bingung dengan penjelasan yang di YouTube, bisa baru japri saya, teman-teman. Nanti saya coba dengan bahasa yang lain. Oke? Seperti itu.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan saya sarankan untuk dikerjakan ya teman-teman latihannya kalau teman-teman ada waktu luang. Tapi kalau teman-teman sibuk dengan pekerjaan misalnya atau kuliah, nggak apa-apa, itu hanya untuk selingan waktu luang, jangan dipaksa teman-teman. Karena nanti itu mengacaukan kegiatan utama teman-teman yang satu, yang kedua nggak dapat karena kepikiran sama pekerjaan. Jadi belajarnya juga nggak dapat seperti itu. Jadi fokus satu-satu aja. Selesaiin dulu tugasnya, baru kalau ada waktu luang teman-teman hajar pakai latihan. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup, teman-teman. Thank you so much for having me today ya. I'll see you again next time. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.